Salam saudara-saudara, kita akan membahas kedalaman firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 13 setelah Trinitatis, dengan mengambil perikop khotbah daripada Injil Markus pasal 7 ayat 17 sampai 23. Saya akan bacakan untuk saudara. Beginilah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apa kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan segala makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudaraku, tema kita di minggu ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, perikop hari ini kita belajar bagaimana pengajaran Tuhan Yesus mengenai adat istiadat manusia. Dalam perikop ini, adat istiadat manusia diwakili oleh adat istiadat Yahudi, dan fokus yang dibahas dalam perikop ini terkhusus soal adat istiadat cara makan dan minum. Ulama Yahudi mensoal Yesus mengenai murid-muridnya yang dinilai ulama Yahudi melanggar adat Yahudi, yakni makan tanpa membasuh tangan. Artinya ulama Yahudi menjadikan alat ukur kenajisan itu adalah dari ritualisme, atau ulama Yahudi menjadikan kultur atau adat istiadat penentu daripada kultus atau iman atau kerohanian atau spiritual seseorang. Maksudnya adalah bagaimana ulama Yahudi menjadikan hal-hal yang lahiriah seperti mencuci tangan sebagai alat ukur untuk menghakimi kehidupan rohani atau kehidupan keimanan seseorang. Sebab jika seseorang sudah dikatakan najis atau haram, berarti menerangkan seseorang itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Yesus bukan membenarkan perilaku makan tidak mencuci tangan, tetapi Yesus menyerang pemahaman yang menggunakan hal-hal yang lahiriah untuk menyerang dan menghakimi kehidupan rohania atau kehidupan keimanan atau spiritual seseorang. Dalam konteks inilah Yesus berkata, "There's nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which come out of him, thus are the things that defile a man." Adapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ternyata para murid-murid Yesus yang mengikut Yesus dan selalu bersama Yesus, ketika mendengar perkataan Yesus itu, mereka tidak mengerti apa arti perkataan Yesus itu. Karena itu dalam ayat 17 dikatakan, murid-murid itu bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Nah, apa fakta yang bisa kita pahami? Saudara-saudara, ternyata tidak jaminan jika kita dekat dengan seseorang, maka kita bisa mengerti dan memahami seseorang itu. Karena persoalan untuk mengerti dan memahami sesuatu bukan karena kita dekat dengan seseorang, tetapi karena kita mau belajar dari seseorang itu. Dan itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang yang dekat dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa mereka akan mengerti dan memahami setiap perkataan Yesus. Karena itu, persoalan untuk memahami, mengerti itu bukan persoalan kedekatan. Itu persoalan kita mau belajar daripada orang itu atau tidak. Akan tetapi ada nilai plus daripada murid-murid itu. Apa itu? Mereka mau bertanya di dalam ketidaktahuan mereka, atau mereka bertanya di dalam kebodohan mereka. Dan ini, nilai plus seperti ini yang mulai jarang, langka, dan terdistorsi di tengah-tengah kehidupan gereja atau kehidupan Kristen masa kini. Karena dalam hemat saya ada banyak para pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus para pahalado,
mereka merasa pintar di dalam ketidaktahuan mereka. Mereka merasa pintar di dalam kebodohan mereka. Dan mereka berbicara, bertindak dan berbuat di dalam ketidaktahuan mereka, di dalam kebodohan mereka. Mereka tidak mau bertanya. Akhirnya mereka melakukan apa yang salah. Karena itu ketika kita membaca teks ini, maka inilah pesan positifnya, bahwa kita harus meniru perilaku murid-murid Yesus itu, yaitu mau bertanya di dalam ketidaktahuannya, mau bertanya di dalam kebodohannya. Karena itu kita tidak boleh bertindak bodoh dan ceroboh. Sebab setiap orang yang mengambil tindakan di dalam ketidaktahuannya, di dalam kebodohannya adalah sebuah tindakan kecerobohan dan kebodohan. Karena itu saudara-saudaraku, jangan malu bertanya. Dan jangan pernah mau membicarakan sesuatu kalau saudara belum tidak tahu. Tapi katakanlah sesuatu ketika saudara memang sudah mengetahuinya. Kalau memang belum tahu, jangan coba bicarakan sesuatu agar tidak menyesatkan orang lain. Pesan teologisnya adalah jangan malu bertanya. Mari kita turut kelakuan murid-murid Yesus. Mereka mengakui ketidaktahuannya, mereka mengakui kebodohannya dan bertanya, apa maksud semua itu, Guru? Nah, saudara-saudara, tentu kalau ada pertanyaan ada jawaban. Karena itulah Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, dan Yesus menerangkan arti perkataan perumpamaan itu. Disinilah Yesus menerangkan bahwa kenajisan atau keharaman itu bukan disebabkan oleh hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang material, seperti jenis makanan atau cara mengelola makanan itu, seperti cuci tangan atau tidak cuci tangan. Akan tetapi kenajisan dan keharapan disebabkan oleh perbuatan dosa manusia, seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi saudara-saudaraku, hal-hal yang material hanya bisa menghakimi hal-hal yang material, tetapi tidak bisa menghakimi hal-hal yang rohania, atau yang imani, atau yang spiritual. Jadi tidak ada kaitannya melanggar kultur atau adat dengan iman atau kehidupan spiritual manusia, terkhusus soal makanan dan minuman. Jadi adalah sesat di mata Alkitab jika kita menghakimi kehidupan manusia, atau ketika kita mengatakan bahwa manusia itu tidak bertuhan dengan sebutan dirinya sebagai manusia najis atau manusia haram, hanya karena dia tidak sama cara makannya dengan kita, atau hanya karena jenis makanan yang dimakannya berbeda dengan jenis makanan yang kita makan. Jadi artinya saudara-saudara, tidak ada kaitan makanan dengan iman. Sebab makanan dan minuman itu tidak masuk ke dalam hati, kata Yesus, tetapi masuk ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban atau ke toilet dalam bahasa kita sekarang. Akan tetapi manusia akan menjadi manusia yang tidak bertuhan, atau manusia itu hanya dapat menjadi manusia najis atau manusia haram kalau hatinya jahat dan perbuatannya jahat. Karena segala pikiran jahat dan perbuatan jahat adalah dosa. Tentu pesan teologisnya adalah berhentilah menghakimi kehidupan keimanan atau kerohanian seseorang dari ala ukur lahiriah atau dari ala ukur material. Marilah kita saling menghormati perbedaan adat istiadat yang ada pada kita, tanpa harus merendahkan kehidupan spiritualitasnya. Dan di atas semua itu, mari kita berlomba untuk tidak berbuat dosa dengan cara pastikan pikiran dan hati kita tidak jahat, dan pastikan perbuatan kita tidak jahat. Terlepas apakah kita berbeda dalam mengkonsumsi jenis makanan, atau terlepas apakah kita berbeda dalam tata cara menyantap jenis makanan itu. Tema kita pada minggu ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Nah, kalau dikatakan Tuhan mengetahui isi hati kita, artinya di mata Tuhan, hati itu penting. Jiwa itu penting. Isi pikiran itu penting. Artinya Tuhan lebih melihat isi hati kita daripada perbuatan kita. Itu bedanya manusia dengan Tuhan. Kalau manusia
alat ukurnya melihat perbuatan dan tindakan manusia. Karena itu banyak manusia bisa terjebak dalam hal kemunafikan manusia. Tapi Tuhan tidak. Yang paling diinginkan Tuhan adalah isi hati kita. Karena Tuhan berkata, dari hati manusialah dosa itu muncul, dan dari hati manusia itu juga pertobatan itu muncul. Jadi kita tak perlu bersoal hanya karena soal makanan. Karena Rasul Paulus berkata, kerajaan Allah bukan persoalan makanan, tapi persoalan kebenaran, keadilan, dan persoalan keutuhan ciptaan, persoalan damai sejahtera. Ini harusnya mencerahkan kepada semua lembaga-lembaga agama, kepada sebuah denominasi-denominasi gereja dan kekristenan yang ada. Kalau dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Dan Yesus katakan gak ada kaitannya makanan dengan kehidupan spiritual. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang menganggap bahwa yang benar itu adalah tidak memakan darah, dengan mengambil dasar Alkitabiah dari perjanjian lama, ya itu sah-sah saja. Dan itu boleh benar, selama dia tidak menghakimi saudara-saudaranya yang memakan darah dengan mengambil teks ini, di mana Yesus mengatakan semua makanan itu halal. Yang terpenting adalah bukan apa yang kau makan, bukan apa yang kita makan. Yang terpenting adalah jangan menghakimi orang. Karena gak ada urusan kehidupan bertuhan dengan jenis makanan. Masakan karena dia berbeda dalam cara menyantap makanan, kita mengatakan dia orang najis, orang bertuhan. Kata najis itu saudara, kata haram itu saudara, itu seolah-olah menggambarkan dia itu orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang bajingan dan brengsek. Itu sangat fatal sekali itu perkataan najis, haram, kafir, itu sangat fatal sekali. Kita merendahkan orang dengan alat ukur yang material. Kebenarannya adalah kita berbeda dalam menjenis konsumsi makanan, dan kita berbeda dalam tata cara menyantap makanan itu. Sebagian orang tata cara menyantap makanan harus pakai sendok. Jadi kalau hanya pakai tangan dianggap kotor. Tidak boleh orang yang makan pakai sendok itu menghina kehidupan rohani, menghina harkat martabat orang yang makan pakai tangan. Dan orang yang makan pakai tangan tidak boleh menghina harkat martabat kehidupan spiritual orang yang makan pakai sendok. Sebagian orang harus cuci tangan bersih, sebagian orang tidak usah pala cuci tangan. Nah, dalam hal-hal yang kultur, adat dan budaya, itu diserahkan kepada kita semua masing-masing. Tapi dalam persoalan kultus, itu baru hal yang universal. Jadi, karena Tuhan mengetahui isi hati, karena itu yang dilarang Tuhan itu adalah bukan persoalan makanan dan minuman. Di dalam Yesus, yang terpenting lagi bukan hal-hal yang material, tetapi di dalam Yesus yang terpenting itu lagi adalah hal-hal yang rohaninya. Itulah mengapa kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, ada banyak tata cara mengajarkan bagaimana masuk ke rumah ibadah, ke sinagoge, cuci tangan, cuci muka dan segala macam. Bahkan dalam tradisi Yahudi, kebersihan tubuh itu, material itu bukan hanya di dalam bait Allah, tetapi dalam setiap rumah orang Yahudi itu ada dibuat tempayan berisi air. Jadi setiap orang yang mau masuk ke rumah harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, baru boleh masuk ke rumah. Ada banyak tata cara bagaimana untuk pakaian dan segala macam. Ada banyak macam aturan dalam persoalan material, dalam hal-hal yang lahiriah dalam perjanjian lama. Tetapi setelah Yesus datang dalam perjanjian baru dan menggenapi hukum-hukum Allah itu, sejak itulah perjanjian baru, muara dari perjanjian baru, kita tidak lagi disibukkan tentang bagaimana study, kita tidak disibukkan lagi bagaimana cara kencing, kita tidak lagi disibukkan bagaimana tata cara buang air besar, kita tidak lagi disibukkan tentang bagaimana cara pakai baju, kita tidak lagi disibukkan dalam persoalan bagaimana cara tidur, bagaimana cara melakukan hubungan seksual. Kita tidak disibukkan lagi dalam soal itu. Tetapi di dalam Yesus penggenapannya adalah hal-hal yang rohani. Apa itu? Jangan berbuat dosa. Kalau adat istiadat saudara berkata bahwa
Boleh loh makan babi. Nah, saudara makan babi dan saudara tidak buat dosa, saudara benar di hadapan Allah. Tapi berbeda, ada setiap saudara mengatakan tidak boleh makan babi, lalu saudara tidak makan babi, tetapi isi pikiranmu dan kelakuanmu penuh dengan dosa, di mata Allah kamu salah. Jadi Allah ukurnya di dalam ajaran Yesus adalah hal-hal yang rohani, bukan lagi hal-hal yang material. Apa gunanya engkau benar dalam hal-hal yang lahiriah, tapi engkau bobrok dalam hal-hal yang rohania? Yesus mengatakan ini seperti kuburan, kata Yesus. Itu metafor Yesus. Kalau kita lihat kuburan, memang saudara-saudara, di luarnya itu cantik sekali. Ditaruh marmer, sebagian diatapi, ditaruh batu nisannya, namanya diukir cantik, bunga-bunga ditanami, sebagian dibuat pagar, cantik, wah nyaman, enak sekali tidur di kuburan. Tapi coba bongkar di dalam kuburan itu. Apa yang kita dapatkan di dalamnya? Kita hanya menemukan ulat-ulat, tulang-tulang, dan bau busuk. Yesus tidak membenarkan kita makan gak usah cuci tangan, bukan. Tapi Yesus yang Yesus persoalkan adalah jangan kau hakimi saudaramu. Gara-gara kau gak makan darah, kawanmu makan darah, lalu kau hakimi dia seolah-olah kau lebih benar gara-gara persoalan makanan. Kalau kita mau berlomba benar, bukan dari jenis makanan, tapi dari kesetiaan untuk tidak melakukan dosa. Alat ukurnya bukan dari jenis makanan kalau kita mau berlomba benar, tapi alat ukurnya adalah apakah kau bisa menjijikkan dosa atau masih kompromi dengan dosa. Sekalipun kau tidak makan darah, sekalipun kau tidak makan babi, sekalipun entah apapun itu yang kau anggap benar, tapi kalau kau masih kompromi dengan dosa, di mata Allah kita itu bajingan dan brengsek. Karena itu saudara-saudara, ayat ini mengajak kita, perikop ini mengajak kita, ayolah berlomba dalam hal-hal yang rohani. Jangan berlomba dan beradu dalam hal-hal yang lahiriah. Berlombalah dalam hal yang rohani, beradulah kita dalam hal rohani, dalam persoalan hati. Karena itu mari kita berlomba, mari kita beradu untuk menjijikkan dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Jangan lagi ada terdengar, apalagi sesama orang Kristen, menjengkani, menghakimi dan menghukumi kehidupan keimanan saudaranya hanya karena persoalan perbedaan mengkonsumsi jenis makanan dan perbedaan tata cara dalam mengkonsumsi makanan itu. Itu adalah pembodohan, karena kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah persoalan kebenaran dan keadilan. Biarlah isi hati kita adalah kebenaran dan keadilan, agar perbuatan kita juga kebenaran dan keadilan. Karena apa yang kau pikirkan, itulah yang akan kau katakan, dan itulah yang akan kau lakukan. Kalau isi pikiran kita, isi hati kita adalah hal-hal yang brengsek dan jahat, maka perkataan kita adalah yang brengsek dan yang jahat, dan perbuatan kita adalah yang brengsek dan yang jahat. Tetapi jika isi pikiran kita dan isi hati kita adalah kebaikan dan keadilan, maka perkataan keluar dari mulut kita adalah kebaikan dan keadilan, dan perbuatan kita adalah kebaikan dan keadilan. Karena Allah mengetahui isi hati, maka yang pertama pertobatan yang harus kita lakukan adalah pertobatan pikiran dan pertobatan hati. Kalau engkau merubah kelakuanmu, perbuatanmu, tetapi hati dan pikiranmu tetap kotor dan busuk, itu namanya kemunafikan. Ketika saudara menginginkan dan memutuskan untuk bertobat, maka pertobatan ring pertama, pertobatan yang harus kita berikan kepada Allah adalah isi utuk-utuk dan isi hati. Siapa yang telah bertobat secara isi pikiran dan isi hati, maka dia akan bertobat secara totality. Sekali lagi saya ulangi, karena apa yang kau pikirkan, itulah yang kau katakan dan itu yang kau lakukan. Serahkanlah pikiranmu kepada Kristus, agar pikiranmu memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Serahkanlah hatimu kepada Kristus, agar hatimu merasakan apa yang dirasakan Kristus. Dan tentu perbuatanmu adalah perbuatan yang menurut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.